kasih kepada dari Universitas Muhammadiyah Gresik yang telah mengundang kami untuk hadir di Focus Group Discussion program studi budidaya perikanan bersama stakeholder perikanan. Kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Gresik yang tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang lain yang tidak dapat ditinggalkan. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini, Pak. Jadi terkait dengan karena ini Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, potensi Kabupaten Gresik merupakan salah satu provinsi di Jawa Timur yang mempunyai potensi besar di bidang kelautan dan perikanan dengan panjang pantai 140 km. Itu terdapat beberapa 28.000 hektar tambak, baik tambak payau atau tambak tawar di Kabupaten Gresik. Dengan jumlah pembudidaya antara 15.279 orang pemilik dan pendega 4.550 orang. Untuk produksi perikanan yang ada di Kabupaten Gresik, dari produksi perikanan dari sektor perikanan budidaya itu sejumlah 141.119 ton, 314 ton. Dari data yang ada, produksi perikanan di Kabupaten Gresik ini sebagian besar dengan komoditas udang faname dan ikan bandeng, dengan budidaya yang sebagian besar didominasi oleh tradisional dan tradisional plus. Berdasarkan beberapa data yang ada, apabila ditingkatkan produksinya, jadi masih ada peluang ketika ditingkatkan produksinya untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya yang ada di Kabupaten Gresik. Ada beberapa tantangan, peluang maupun permasalahan yang ada di Kabupaten Gresik, yaitu salah satunya adalah tantangan berupa ketersediaan benih yang berkualitas yang terbatas, kemudian ketersediaan pakan dengan bahan baku lokal, dukungan teknologi baik terkait benih, pakan yang berkualitas, juga teknologi, juga pengendalian penyakit dan kualitas lingkungan. Kemudian juga perlu teknologi yang dikembangkan hendaknya bersifat aplikatif dan adaptif. Sementara permasalahan yang ada di perikanan budidaya yaitu masih adanya hama atau penyakit udang atau ikan yang belum ditemukan obatnya. Kemudian produktivitas lahan tambak masih relatif rendah. Kemudian tadi ketersediaan benih yang berkualitas dan ini hampir semuanya dari luar daerah. Kemudian tingginya harga pakan, minimnya kadar pelaku usaha budidaya, penerapan teknologi budidaya yang umumnya tradisional, hanya beberapa saja yang bersifat semi-intensif dan intensif. Kemudian penerapan CBIB yang masih rendah, pengetahuan di tingkat preventif terhadap penyakit ikan juga masih kerap dijumpai, kemudian rendahnya pengetahuan, kesadaran, dan penggunaan obat ikan, juga belum menerapkan manajemen usaha yang baik, kemudian kelembagaan kelompok yang masih belum optimal, akses permodalan di bank yang masih terbatas bagi pelaku pembudidaya ikan, kemudian juga adanya sedimentasi di saluran irigasi tambak. Sementara peluang yang ada untuk perikanan budidaya yaitu adanya luas lahan yang cukup potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Gresik ini. Kemudian dua, tingginya kebutuhan pasar global atau pasar ekspor maupun pasar lokal. Kemudian komoditas ikan multispesies yang bisa dibudidayakan. Jadi masih banyak spesies-spesies ikan yang masih bisa diperkembangkan di dalam usaha budidaya perikanan. Dari beberapa permasalahan, tantangan maupun peluang yang ada, diharapkan
diharapkan sarjana-sarjana perikanan nantinya dituntut untuk lebih profesional, jadi menjadi sesuatu yang mutlak. Kemudian juga adanya peluang bagi perguruan tinggi untuk menjadi salah satu lembaga yang diharapkan mampu menciptakan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif, dan mencetak lulusan bidang perikanan kelautan yang profesional dan berdaya saing. Terutama guna menjawab tantangan yang ada, bagaimana sektor perikanan mampu dioptimalkan untuk peningkatan produksi secara berkelanjutan di tengah perubahan iklim global seperti ini, serta mencetak sumber daya manusia yang kuat dan mandiri. Sektor perikanan, terutama perikanan budidaya, sangat potensial untuk didorong melalui penciptaan usaha-usaha di bidang perikanan budidaya, tentunya menjadi peluang usaha bagi generasi muda, sarjana-sarjana perikanan untuk berkontribusi dan terjun dalam usaha budidaya. Untuk itu, kami sangat mengharapkan jika lulusan sarjana perikanan dan kelautan hendaknya tidak hanya terfokus untuk bekerja di perusahaan maupun di PNS yang saat ini mungkin untuk perekrutan PNS itu tiap tahun ada penambahan pensiun. Tetapi untuk pengadaan PNS itu sangat terbatas sekali. Jadi karena memang ini kebijakan dari pusat, jadi meskipun kebutuhan pegawai itu nanti kami juga perlu kami masukkan sebagai usulan, tapi tetap tergantung pengadaan pegawai itu tergantung dari BKN dan tergantung dari Menpan. Kemudian harapan kami justru saat ini dibutuhkan adalah mencetak lebih banyak para wirausahawan muda yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan. Bagaimana mencetak lulusan perikanan dan kelautan yang unggul, yaitu ada beberapa mungkin persyaratan, yaitu satu, memiliki kemampuan dan kompetensi spesifik sesuai kebutuhan dunia kerja. Kemudian dua, keahlian berkomunikasi. Tiga, menguasai teknologi informasi. Kemudian 4, mampu berpikir cerdas, bisa menangkap peluang. Kemudian 5, bekerja keras dan memiliki integritas yang tinggi. Mungkin itu dari kami. Waktu dan tempat kami kembalikan kembali kepada host atau MC dari FGD ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Ratna atas masukannya. Saya